bagaimana sistem presentasi dari kelompok 3. Di sini kami menggunakan sistem presentasi monopoli sektor publik, yang dimana setiap kotaknya terdiri atas materi yang akan kami presentasikan. Kami juga menggunakan sebuah dadu untuk menentukan kotak mana yang akan kami presentasikan terlebih dahulu, atau materi mana yang akan kami presentasikan terlebih dahulu. Mungkin hanya itu peraturan dari kelompok kami dalam sistem permainan monopoli sektor publik. Materi yang pertama, definisi organisasi sektor publik, yaitu adalah manajemen keuangan yang berasal dari publik. Menurut buku Agung Ray Igusti, dijelaskan secara sederhana, manajemen sektor publik adalah pelayanan yang memberikan barang atau jasa kepada masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak, penerimaan negara lainnya, yang dimana kegiatan tersebut diatur dengan ketentuan dan peraturan. Karakteristik organisasi sektor publik. Ada 6 karakteristik organisasi sektor publik. Yang pertama, bersifat sangat mandiri. Berbeda dengan jenis organisasi swasta lainnya, organisasi sektor publik bersifat sangat mandiri, terlepas dari bagaimana ketetapan dan bentuk pasar yang sedang berlangsung, karena memang memiliki pelayanan dan tanggung jawab menyeluruh terhadap keperluan dan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat luas nantinya. Yang kedua itu batasan organisasi. Organisasi publik ini sudah memiliki batasannya sendiri, yang dimana batasan organisasi publik ini bisa dibatasi dengan adanya organisasi yang pastinya memerlukan dan menggunakan sumber daya masyarakat. Yang ketiga, tidak mencari keuntungan finansial. Berbeda dengan organisasi swasta yang memiliki tujuan utama, yaitu tujuan untuk mencari keuntungan finansial. Organisasi sektor publik, ia tidak akan mencari keuntungan finansial yang menjadikan tujuan utama organisasi ini. Yang keempat, tidak memiliki kepemilikan sumber daya dalam bentuk saham. Berbeda dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan swasta, organisasi ini memiliki entitas publik, yang dimana sumber daya Perbedaan organisasi swasta dengan organisasi sektor publik. Ditinjau dari tujuan perusahaan, organisasi sektor publik tidak mementingkan laba, asalkan pelayanan publik dapat diberikan secara maksimal kepada masyarakat. Untuk organisasi swasta, dia lebih mementingkan laba, malah organisasi swasta mencari laba secara maksimal. Ditinjau dari sumber pendanaan, organisasi sektor publik berasal dari pajak dan retribusi, laba BUMN, pinjaman pemerintah dalam bentuk utang ke luar negeri, serta pendapatan lainnya. Kalau sumber pembiayaan dari organisasi swasta terbagi atas dua. Yang pertama, internal. Internal yaitu laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan modal dari pemilik perusahaan. Ditinjau dari eksternal, yaitu adalah utang bank, penerbitan obligasi, dan saham. Ditinjau dari segi bentuk pertanggungjawaban, organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan masyarakat, sedangkan untuk organisasi swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan. Ditinjau dari struktur lembaga atau organisasi, organisasi sektor publik bersifat birokratis. Tujuan organisasi sektor publik.
yaitu meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Yuniar dari BP 1037. Saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup organisasi sektor publik berserta contohnya. Secara teori, akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya pemerintah daerah, yayasan, porpol, perguruan tinggi, dan organisasi non-profit lainnya. Saya akan menjelaskan materi tentang contoh organisasi sektor publik, yaitu pertama, organisasi kemasyarakatan. Yang termasuk dalam organisasi kemasyarakatan yaitu panti asuhan, yayasan dana sosial, serikat buruh, dan lain-lain. Dua, organisasi kesehatan. Yang termasuknya yaitu Yayasan Jantung Indonesia, Palang Merah Indonesia, rumah sakit, dan lain-lain. Tiga, organisasi profesi. Yang termasuk yaitu Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia, Persatuan Artis Seluruh Indonesia, dan lain-lain. 4. Organisasi pendidikan, termasuk yaitu sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, dan lain-lain. 5. Organisasi politik, yang termasuk yaitu partai politik dan organisasi pendukungnya. 6. Instansi pemerintah, yang termasuk yaitu lembaga, departemen, kantor dinas, dan lain-lain pada pemerintah pusat dan sebagainya. Saya akan menjelaskan materi tentang pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar. Pemerintah adalah komponen terbesar dalam pembagian organisasi sektor publik. Secara umum, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan umum untuk membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu. Yang disebut pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya akan menjelaskan materi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. 1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia sebagai pengembangan kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. 3. Undang-undang adalah peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa negara dalam keadaan darurat dengan ketentuan. 5. Peraturan pemerintahan atau PP. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya peraturan Presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati dan Saya akan menjelaskan materi tentang dasar hukum keuangan di sektor publik. 1. Partai politik. Susunan lengkap dari laporan keuangan partai politik terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.
Ketentuan teknik tentang pedoman penyusunan laporan keuangan untuk partai politik terdapat dalam SK KPU nomor 676 tahun 2003 tentang administrasi keuangan dan sistem akuntansi keuangan partai politik serta pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum. 2. Organisasi nirlaba. Perkenalkan, nama saya Muni Kumalasari, DP 2032. Saya akan menjelaskan tentang definisi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah suatu rencana kerja yang dibuat oleh pemerintah pusat ataupun pemerintahan daerah yang digunakan dalam bentuk ukuran finansial yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, pembiayaan dalam satuan moneter. Fungsi anggaran di sektor publik. Pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran di sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti berapa biaya yang akan dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran dapat digunakan sebagai alat Tujuan anggaran sektor publik. Pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dalam meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang jasa publik melalui proses pemprioritasan. 3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat. Karakteristik anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Kelima, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo meliputi 1. Otoritas oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapat otoritas dari legislatif sebelum dibelanjakan oleh eksekutif. Yang kedua, komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adanya non-budgeter menyalahi prinsip komprehensif. Yang ketiga, keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang keempat, non-discretionary appreciation. Jumlah yang disetujui oleh legislatif harus bermanfaat secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima, periodik. Anggaran bersifat periodik, yang bersifat tahunan atau multitahunan. Yang keenam, akurat. Efisiensi anggaran hendaknya tidak menunjukkan cadangan yang tersembunyi, yang disajikan sebagai kantong-kantong pemborosan. Yang ketujuh, jelas.
Anggaran hendaknya sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan. Yang kedelapan, diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat umum sehingga publik mengetahui. Selanjutnya itu definisi APBN dan APBD. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang membuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, misalnya dari 1 Januari sampai 31 Desember. APBN, perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Fungsi APBN dan APBD. Fungsi APBN. 1. Fungsi otorisasi. Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua, fungsi perencanaan. Mengandung arti bahwa anggaran dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Berarti bahwa anggaran harus menjadi pedoman untuk memulai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Yang keempat, fungsi alokasi. Berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pembebanan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendapatan. Yang kelima, fungsi distribusi. Berarti bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi. Memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya itu fungsi APBD. Fungsi-fungsi dari APBD yaitu 1. Fungsi otorisasi. Bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD, sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang keempat, fungsi alokasi. Mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Yang kelima, fungsi distribusi. Memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi. Memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Tahapan penyusunan APBN dan APBD. Berikut ini merupakan mekanisme proses penyusunan APBN. 1. APBN disusun menggunakan dasar rancangan UU, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RUU APBN, yang dibuat Presiden dibantu Menteri Keuangan. Yang kedua, RUU APBN yang telah selesai dibuat
diajukan kepada DPR. Apabila RUU APBN disetujui, akan disahkan menjadi UU APBN. Dan apabila RUU APBN ditolak, harus direvisi, kemudian diajukan lagi ke DPR. Dan bagaimana cara tahapan penyusunan APBD? Tahapan penyusunan APBD meliputi pemerintah daerah menyusun rancangan pendapatan dan belanja daerah RAPBD, dan setelah itu pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Dalam pembahasan RAPBN, pemerintah diwakili oleh tim anggaran eksekutif yang beranggotakan sekretaris daerah, Bapeda, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Sementara, DPRD diwakili oleh panitia anggaran yang beranggotakan fraksi-fraksi di teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi dari akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan keputusan. Teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari organisasi sektor publik dengan yang sektor swasta. Pertama, perbedaannya terletak dari tujuan organisasi tersebut. Untuk organisasi sektor publik, tujuannya itu dengan non-profit, dan sektor swasta yaitu dengan tujuan profit. Perbedaan kedua yaitu terletak pada sumber pendanaan. Untuk yang sektor publik, yaitu dia sumber pendanaannya dari pajak, restribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN, penjualan aset negara, dan sebagainya. Sedangkan dari sektor swasta, yaitu ada dua pembiayaan. Pertama dari internal, yaitu modal sendiri, laba ditahan, ataupun penjualan aktiva. Untuk eksternalnya yaitu ada di utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Letak perbedaan yang ketiga yaitu ada di pertanggungjawaban. Pertama, dari sektor publik yaitu pertanggungjawabannya kepada publik atau masyarakat dan parlemen, yaitu terdiri dari DPRD dan DPR. Untuk sektor swasta yaitu pertanggungjawabannya terhadap pemegang saham dan kreditor. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada struktur organisasinya. Untuk yang sektor publik, dia struktur organisasinya berbentuk birokratis, kaku, dan hierarki. Sedangkan untuk sektor swasta, dia lebih fleksibel, datar, piramid, ataupun lintas fungsional, dan sebagainya. Perbedaan kelima yaitu terletak pada karakteristik anggaran. Pertama, untuk yang publik, karakteristik anggarannya terbuka untuk publik, sedangkan swasta yaitu tertutup untuk publik karena dia untuk lebih ke profitnya. Dan perbedaan yang terakhir yaitu terletak pada sistem akuntansinya. Untuk organisasi sektor publik, basis kas menuju accrual atau cash toward accrual. Dan pada tahun 2015 seluruhnya menggunakan basis accrual. Sedangkan untuk sektor swasta dia hanya menggunakan basis accrual, tidak pernah menggunakan basis kas menuju accrual. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari akuntansi sektor publik. Ruang lingkupnya itu ada pada badan pemerintahan, contohnya yaitu pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi dan universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang profesi akuntan sektor publik. Pada profesi
profesi ini, yaitu saya akan menyebutkan profesi-profesi dari akuntan sektor publik. Pertama yaitu sebagai pemeriksa keuangan, kedua pegawai pajak ataupun pegawai persiapan pajak auditor, kemudian sebagai akuntan publik, kemudian sebagai pemeriksa atau pengumpul pajak, dan sebagai agen revenue akuntan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dari akuntan sektor publik di lembaga-lembaga negara ataupun di suatu negara. Pertama di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1950, PBB menerbitkan publikasi dalam bidang akuntansi, auditing, dan pemerintahan. Di negara Selandia Baru pada tahun 1982, Selandia Baru membentuk Accounting Research and Standard Board, yaitu bertujuan untuk menerbitkan pelaporan keuangan sektor publik. Di negara Inggris pada tahun 1983 juga, di negara Inggris dia membentuk The Accounting Standard Committee, yaitu membentuk The Public Sector License Group untuk memberikan asistensinya dalam hal yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik, termasuk relevansi dan standar akuntansi yang diterbitkan oleh HSC dan pedoman untuk sektor publik. Kemudian di negara Australia membentuk Australian Accounting Research, yaitu untuk meningkatkan perkembangan pelaporan keuangan umum atau general purpose di sektor publik. Kemudian di negara Amerika Serikat pada tahun 1984, Amerika Serikat membentuk Financial Accounting Foundation, yaitu bertujuan untuk memberikan pernyataan resmi atau standar-standar akuntansi dan pelaporan untuk entitas pemerintah. Dan kemudian di lembaga negara yaitu International Federation of Accountants atau yang biasa disingkat dengan IFAC. IFAC membentuk Public Sector Committee atau PSG untuk meningkatkan kinerja sektor publik. PSG bertujuan untuk menyelaraskan akuntansi, pelaporan keuangan, dan auditing, serta basis-basis akuntansi dan ekonomi.